Sehingga kesimpulannya, setiap thalabul ilm mencatat faidah-faidah yang diberikan oleh guru-gurunya. Namun di sana perlu diketahui, ada beberapa orang dari muhaditsin di zaman dahulu, yang mana mereka di majelis itu sengaja tidak menulis. Sengaja tidak menulis dan tidak menulis faidah-faidah dari gurunya, padahal dia membawa pena dan membawa kolam, membawa senjata. Siapa di antaranya? Imam Asy-Sya'bi. Siapa namanya? Asy-Sya'bi siapa namanya? Tidak ada yang tahu. Amir ibnu Syarahil. Kalau di pondok kita, siapa Sya'bi? Amir ibnu Syarahil, semuanya menyebutkan. Kita ajarkan sanad-sanad dan rijal-rijal karena terbiasa mereka menghafal Sahih Al-Bukhari dengan rawinya, dengan rijalnya. Maka Asy-Sya'bi dari muhaddits tabi'i, dia disebutkan bahwa ma katabtu sauda alal bayda. Aku di majelis ilmu tidak menorehkan tinta hitamku as-sauda alal bayda, di atas kertas yang putih. Maka di sini maknanya Imam Asy-Sya'bi jika dia hadir di majelis ilmu mengandalkan hafalannya. Maka dia mendengar gurunya mengatakan haddatsana fulan an fulan an fulan dari Abi Hurairah an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama. Hadis kedua, haddatsana fulan an fulan an fulan an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Hadis ketiga, haddatsana fulan an fulan an fulan an Ibni Umar qala Rasulullah kada wa kada. Terus, misalnya syekhnya memberikan 10 hadis pada hari itu. Dia dengar. Kemudian setelah itu dia pulang ke rumahnya, langsung dia jawantahkan hadis pertama. Haddatsana fulan an fulan an fulan an Abi Hurairah, berkata Nabi demikian. Kedua, haddatsana fulan 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 an Aisyah, dari Nabi berkata Rasulullah SAW demikian dan demikian. Ini Asy-Sya'bi. Kemudian di sini jika ada di antara kalian yang tidak membawa pena dan kolam, ataupun ada pena dan kolam namun bengong, berarti kita menggelari antum Asy-Sya'bi. Apakah antum seperti itu? Ustaz Hasan mengajar 1 jam kemudian bengong. Jangan ditulis sekarang. Pas pulang ke rumah langsung menulis apa yang disarah oleh Ustaz Hasan. Seperti itu? Kalau antum seperti itu tingkatannya, ya sudah, jangan bawa pena, jangan bawa kolam, karena hafalan antum seperti Imam Asy-Sya'bi. Namun jika antum hafalannya tidak seperti Imam Asy-Sya'bi, dan begitupun Imam Al-Bukhari, di dalam tarikhnya disebutkan, ana idza sami'tu masyayikh Iraq fakatabtuhu atau katabtuha fi Iran atau Khurasan. Dulu belum ada negara Iran. Ida sami'tu masyayikh Iraq fakatabtu fi Khurasan. Jika aku mendengar dari guru-guru di Irak, dia datang mengumpulkan guru-guru dari Irak, maka dia gurunya 1000 lebih. Maka siapa alim ulama di Irak dia datangi. Maka duduk di majelisnya meriwayatkan hadis syekh ini, dia dengar. Tidaklah dia tulis pada saat itu, tapi dia tulis di Khurasan, di Iran, di negeri lain. Saat dia safar baru dia tulis. Bisa mampu seperti itu antum? Kalau antum tidak mampu seperti itu, please qayyidul ilma bil kitab. Kalau antum akalnya, hafalannya tidak seperti Imam Al-Bukhari ataupun Asy-Sya'bi, maka please bawa pena dan bawa daftar. Karena hafalan antum tidak seperti itu. Maka ini nasihat yang pertama. Adapun nasihat yang kedua, barakallahu fikum, jika ditanya bagaimana cara menghafal hadis ataupun Al-Quran,
terutama hadis tentang fikih demikian dan keyakinan demikian dan demikian, maka nasihat kami yang kedua kepada seluruh yang hadir di sini, baik para pengurus, ustadz sekalipun ataupun para santri, agar mengamalkan apa yang dipelajari. Agar apa? Agar dihafal. Maka dulu salaf, mereka mengamalkan apa-apa yang didapatkan dari ilmu musta'inan bil hifd. Untuk menghafal jadi mudah dengan beramal. Dan ini telah datang riwayat dari Waqi', dan Waqi' adalah Ibnul Jarrah, seorang imam muhaddis dari masyayikhnya Imam Al-Bukhari di Tabaqah yang ke-9. Dia dilaqabi dengan At-Tinnin, the dragon, sang naga. Karena ilmunya yang luas, membakar kelompok ahlul bid'ah di zamannya. Ahlul bid'ah di zamannya takut dengan Waqi' Ibnul Jarrah, ulama ahli jarhi wa ta'dil dan ahli hadis. Maka Waqi' Ibnul Jarrah meriwayatkan dari gurunya Ibrahim Ibnu Ismail Ibnu Mujamma' bahwa berkata gurunya, kunna nasta'inu ala hifdil hadis bil amalu bih. Kunna nasta'inu bihifdil hadis bil amal bihi. Bil amali bihi. Bahwa kami dulu menjaga hafalan hadis-hadis kami yang ribuan itu dengan mengamalkannya. Maka mengamalkan dari ilmu itulah yang kita inginkan di sini. Karena ilmu jika tidak diamalkan akan hilang, meskipun telah dicatat. Maka oleh sebab itu kami mengingat banyak dari hadis-hadis benar dengan diamalkan. Contohnya, kami mengamalkan di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i salat dengan sandal. Dan pendalilannya hafal. Bahkan setelah kita selesai khutbah, sawu sufufakum sallu fini alikum, langsung otomatis. Kama sabata fi Sunan Abi Daud, dikeluarkan Sunan Abi Daud dari Shaddad ibni Aus. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu fini alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal-sandal kalian menyelisihi Yahud. Di riwayat yang lain wan nasara. Kenapa hafal seperti itu? Karena diamalkan. Maka ingin menghafal hadis, diamalkan. Maka para ulama zaman dulu, seperti disebutkan tadi oleh gurunya Waqi' Ibnul Jarrah, kunna nasta'inu bihifdil hadis bil amali bihi. Kami dulu membantu menghafal ribuan hadis itu dengan diamalkan. Maka ada hadis salat dengan sandal, untuk menghafalnya dari Shaddad ibnu Aus, diriwayatkan Abi Daud, lafadznya sallu fini alikum khaliful yahud, amalkan, maka akan ingat terus. Dan seperti contohnya misalnya, banyak di masjid-masjid mungkin kami sudah dapati waktu kami keluar di Masjid Akbar dan di masjid satu lagi apa? Nurul Falah. Namun di Masjid Nurul Falah alhamdulillah, kebiasaan dari masjid-masjid awam mereka meninggalkan sholat 2 rakaat setelah adzan maghrib. Dan di Masjid Akbar seperti itu. Namun di Masjid Nurul Falah salat dulu ya. Al-muhim, kebanyakan masjid awam begitu pun di Sumatera. Jika kita mengisi kajian, diundang untuk mengisi kajian antara maghrib dan isya, sama seperti itu. Baru selesai adzan mau salat sunnah, langsung iqamatis shalah. Maka di sini kita pun menghidupkan di masjid kita sunnah dan antum juga di sini tentunya. Dengan kita menghidupkan, kita hafal hadisnya. Maka sampai sekarang kita hafal karena kita menghidupkan sunnah itu. Apa hadisnya? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Zaid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sallu rak'atain qabla al-maghrib. Sallu rak'atain qabla al-maghrib. Sallu rak'atain qabla al-maghrib liman syaa. Itu lafadznya. Kenapa bisa kita hafal? Dan sahabatnya kita hafal, Abdullah bin Zaid
dan rawinya dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Karena mengamalkan. Karena di saat kita mengamalkan kita akan ditanya. Kamu melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib, mana dalilnya? Fil Bukhari, di hati. An Abdillah bin Zaid, sallu rakaatain qoblal maghrib liman sya'a. Seperti itu. Nah, kenapa kamu kok pakai sandal salatnya padahal di masjid lain tidak ada? Kama sabata fi Sunan Abi Daud an Shaddad ibnu Aus, berkata Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sallu fini alikum khaliful yahud. Dan semua perbuatan-perbuatan diamalkan, kemudian akan bertanya di dalam hati mana dalilnya. Kita hafal dalilnya setelah itu. Maka saya harapkan kepada saudara-saudara di sini agar melaksanakan sunnah-sunnah yang dipelajari. Seperti biasa, setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, please kepada imam misalnya, meskipun sekali laksanakan, di sana ada sunnah. Sunnah untuk mengangkat suara. Maka imam-imam yang kami dapati di sini, setelah sholat diam, meskipun membaca tapi pelan. Maka jangan yang dipikir ingin menyelisihi awam, oh di sana masjid-masjid awam atau yang berbau-bau sufi, maka mereka kur. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua masjid sama. Atau subhanallah, 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 semua sama. Maka kita ingin menyelisihi mereka, please selisihi dengan dalil. Bukan dengan persepsi, imajinasi. Jika mereka orang awam teriak-teriak, bukan maknanya kita masjid ahli sunnah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian silent, diam. Enggak, tidak seperti itu. Tidak maknanya menyelisihi mereka yang bid'ah dengan malah masuk kepada tanpa ilmu bid'ah juga. Maka telah datang, seperti kita hafal sekarang misalnya, telah datang di dalam hadis karena kita amalkan. Di masjid kita, jika selesai, dan saya juga dari imam, maka selesai langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Semua adkar disebutkan. Meskipun di sini kita menyelisihi awam. Dari segi apa? Kalau awam imamnya dengan mikrofon teriak-teriak, kita pun sama, namun tidak kur, tidak dipimpin. Semuanya membaca sama, tidak. Adapun pendalilannya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, sampai paham diriwayatkan Al-Bukhari. Siapa yang mengatakan? Sahabat Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, inna raf'a saut ba'da salati al-faridah kanu yaf'aluna fi zamani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibnu Abbas bahwa mengangkat suara membaca adkar setelah salat 5 waktu dengan suara yang tinggi itu ada di zaman Nabi, kata Ibnu Abbas, dan kita salafi mengikuti ucapan salaf ini dan sanadnya sahih di Sahih Al-Bukhari. Dan disebutkan kunna la na'rif inqidha salati Rasulillah SAW illa bitakbirat. Kami tidak mengetahui setelah Nabi itu selesai dari salat melaksanakan salam kecuali para sahabat semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dari sunnah setelah kita salam melaksanakan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan takbir yang tasbihat. Takbirat yang 33 kali. Maka itu yang rajih. Kenapa? Karena telah dijelaskan di beberapa kutub seperti Fathul Bari, bukan Ibnu Hajar tetapi Ibnu Rajab, membahas tuntas masalah ini dengan sanad-sanad kepada Imam Ahmad, meriwayatkan dari Imam Ahmad kepada Ibnu Abbas dan anaknya. Maka di kisah disebutkan anaknya Ibnu Abbas, kaifa takbirat yang diinginkan, yang dikatakan di Sahih Al-Bukhari oleh Ibnu Abbas, kami tidak mengetahui selesainya sholat Nabi dengan salam karena tidak ada mikrofon dan masjid Nabi sudah luas, maka yang di belakang itu tidak mendengar Nabi mengatakan
Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak mendengar. Kecuali dengan apa? Kata Ibnu Abbas, kita mengetahui sholat sudah selesai dengan para sahabat yang bergemuruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah